Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diskusi modul 5 sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Hai, kita sekarang lanjutkan dengan pembahasan modul 6. Modul 6 PDGK 4101 membahas pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus menyimak. Mari kita bahas kegiatan belajar 1. Pembelajaran menyimak di kelas rendah. Pembelajaran mendengarkan dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan pembelajaran berbicara atau membaca. Nah, proses mendengarkan meliputi menerima lambang lisan, memberi perhatian, dan menentukan makna. Kita lihat ada berbagai macam mendengarkan. Ada mendengarkan estetik, mendengarkan estetik ini langkah-langkahnya memprediksi, menyusun imaji mental, dan menghubungkan dengan pengalaman pribadi, menghubungkan dengan pengalaman literatur. Literatur itu karya atau mungkin teks yang dibaca, memperhatikan keindahan dan kekuatan bahasa, serta menggunakan pengetahuan untuk pemahaman lebih lanjut. Ada mendengarkan kritis, ada mendengarkan komprehensif, dan lain-lain. Dibaca lagi modulnya ya untuk keterangannya. Kita lihat. Berikutnya kita bahas SKKD menyimak atau mendengarkan di kelas rendah dalam kurikulum KTSP. Kelas 1 semester 1 memahami bunyi bahasa, perintah, dan dongeng yang dilisankan. Kelas 1 semester 2 memahami wacana lisan tentang deskripsi benda-benda di sekitar dan dongeng. Kelas 2 semester 1 memahami teks pendek dan puisi anak yang dilisankan. Kelas 2 semester 2 memahami pesan pendek dan dongeng yang dilisankan. Kelas 3 semester 1 memahami penjelasan tentang petunjuk dan cerita anak yang dilisankan. Kelas 3 semester 2 memahami cerita dan teks drama anak yang dilisankan. Nah, ini ya untuk SKKD kelas rendah. Nah, berdasarkan SKKD tadi, materi mendengarkan pada kelas rendah diklasifikasikan sebagai berikut. Ada deskripsi, dongeng, pesan pendek, puisi, melakukan sesuatu, mengomentari tokoh cerita anak, cerita pengalaman teman, serta dialog drama. Kita bahas mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian menyimak di kelas rendah. Perencanaan pembelajaran, Ibu Bapak mengenalnya dengan RPP ya. Rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. RPP yang baik harus memenuhi beberapa kriteria. 1. Kemampuan dasar dan materi mengacu pada silabus. Yang kedua, proses pembelajaran memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Yang ketiga, terdapat keselarasan antara kemampuan dasar, materi, dan alat penilaian. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Tentunya ya, RPP yang baik, RPP yang dapat dilaksanakan. Yang terakhir, mudah dimengerti atau dipahami. Nah, mungkin disesuaikan ya. RPP saat ini juga ada yang RPP hanya 1 halaman berupa bagan-bagan. RPP yang ringkas, nah silakan saja. Tapi
Seringkas-ringkasnya RPP memenuhi kriteria sebagai mana tadi saya jelaskan ya. Hai, kita lanjutkan lagi. Nah, terdapat beberapa komponen dalam RPP. Standar kompetensi, indikator, tujuan, materi pembelajaran, media pembelajaran, strategi pembelajaran, penilaian, serta tindak lanjut dan sumber bahan. Komplit ini ya, RPP yang komplit. Komponen satuan pembelajaran meliputi identitas mata pelajaran, standar kompetensi dan kemampuan dasar, indikator atau tujuan, materi pembelajaran, strategi belajar mengajar, media pembelajaran, penilaian dan tindak lanjut, serta sumber bacaan. Ini terutama komponen RPP KTSP. Nah, berikutnya kita bahas pembelajaran menyimak di kelas tinggi. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembelajaran menyimak di kelas tinggi sekolah dasar. Yang pertama, butir-butir pertanyaan yang digunakan untuk menguji atau melatih pemahaman pembelajaran. Yang kedua, bentuk pertanyaan diupayakan beragam. Yang ketiga, pertanyaan hanya dapat dijawab ketika pembelajar menyimak dengan seksama. Yang keempat, pembelajaran diawali dengan pendahuluan berupa apresiasi yang mampu menarik perhatian pembelajar. Yang kelima, harus memuat kegiatan utama, yakni eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi yang dikemas secara menarik. Berikutnya, kegiatan penutup harus memberikan kesan yang menarik. Dan yang terakhir, tugas-tugas yang dikerjakan oleh peserta didik adalah tugas-tugas yang mendukung kecakapan hidup untuk berkiprah di masyarakat. Nah, ini SKKD menyimak kelas tinggi ya, kelas 4, 5, dan 6. Tentunya berdasarkan KTSP lagi ya, sesuai modul saja. Kelas 4 semester 1 mendengarkan penjelasan tentang petunjuk denah dan simbol daerah atau lambang. Kelas 4 semester 2 mendengarkan pengumuman dan pembacaan pantun. Kelas 5 semester 1 memahami penjelasan narasumber dan cerita rakyat secara lisan. Kelas 5 semester 2 memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang disampaikan secara lisan. Kelas 6 semester 1 memahami teks dan cerita anak yang dibacakan. Dan kelas 6 semester 2 memahami wacana lisan tentang berita dan drama pendek. Nah, untuk perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian menyimak di kelas tinggi ada kontekstual. Nah, ini bisa dengan pendekatan konstruktivisme, kemudian menemukan atau inquiry, bertanya atau questioning, masyarakat belajar atau learning community, pemodelan atau modeling, refleksi, reflection, penilaian yang sebenarnya. Ini authentic assessment ya. Juga boleh dengan pendekatan integratif, fungsional, apresiatif. Nah, kegiatan pembelajarannya meliputi kegiatan awal atau pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan akhir atau penutup, sumber atau media pembelajaran, serta penilaian. Nah, ini sudah biasa ya Bapak dan Ibu. Nah, berikutnya penilaian menyimak di kelas tinggi. Yang harus diperhatikan dalam penilaian, penilaian itu dapat dilakukan dengan tes tertulis. Penilaian harus mencakup 3 aspek, kognitif, afektif, dan psikomotor. Penilaian juga harus mengacu pada indikator atau tujuan pembelajaran. Lalu tidak bersikap diskriminasi. Bagaimana cara mengevaluasi kemampuan menyimak? Nah, bisa dengan informasi atau deskripsi lisan,
informasi atau deskripsi lisan mengenai sesuatu, identifikasi tema cerita, identifikasi topik berdasarkan informasi pendek. Boleh juga dengan pilihan ganda berdasarkan informasi pendek. Nah, silakan ya yang ingin membuat alat evaluasi menyimak memperhatikan kemampuannya. Baik, kita masuk ke dalam implementasi pembelajaran menyimak. Salah satu contohnya adalah misalnya mendengarkan berantai. Nah, ini saya ambil dari YouTube ya. Boleh nanti Ibu dan Bapak juga mengunggahnya atau menontonnya. Nah, ini pembelajaran menyimak berantai. Nah, silakan boleh diaplikasikan atau mungkin Ibu dan Bapak sudah terbiasa mengaplikasikannya. Boleh Ibu dan Bapak membaca lagi modulnya. Ini sumbernya Keterampilan Berbahasa Indonesia SD, kemudian juga lihat sumber dari YouTube tadi ya. Demikian pembelajaran modul 6. Kita akan diskusikan kembali ya. Insya Allah masih ada waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.